Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita ada di tanggal 21 Mei, hari Minggu. Jadi pergerakan market mungkin nggak akan terlalu gimana-gimana, teman-teman. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari beberapa news ya. By the way, untuk kalender ekonomi hari ini libur karena hari Minggu, jadi besok hari Senin baru ada beberapa data ya. Salah satunya adalah pidato dari anggota FOMC, dari Bullard, dan juga Bostic. Mungkin akan sedikit men-trigger pergerakan dari market besok malam, teman-teman. Dari news yang pertama itu ada Bitcoin gift card yang terjual habis di Swiss. Jadi Bitcoin gift card ini berisi saldo berupa Bitcoin senilai kira-kira 500 franc Swiss ya. Franc Swiss. Jadi bisa dibilang ya nilainya 500. Jadi cukup lah buat teman-teman yang mau melakukan transaksi transfer. Ini mirip seperti apa namanya, kalau di Play Store itu di Indomaret, Alfamart itu biasanya ada Play Store. Nah itu voucher teman-teman, semacam voucher gitu ya. Jadi ini bisa saja men-trigger untuk kedepannya adopsi lebih besar daripada ekosistem kripto, terutama di negara-negara Eropa. Swiss sudah memulainya. Negara berikutnya apa nih? Kemudian pembahasan masih cenderung struggling di debt ceiling, soal debt ceiling ya. Bagaimana kemarin katanya diberitakan bahwa beberapa anggota itu keluar dari meeting dan tidak kembali, teman-teman. Jadi ya ini kabar yang cukup mengejutkan di mana Amerika Serikat sebenarnya harus sudah punya keputusan sebelum 1 Juni perihal debt ceiling ini. Meskipun demikian, Presiden masih cukup optimistik terhadap kondisi yang ada sekarang dan mereka berharap bahwa mereka akan mendapatkan keputusan di minggu depan. Jadi kalau tanggal 1 harus sudah dapat data, ya paling nggak minggu depan itu mereka harus tetap kejar nih untuk meeting dan juga supaya bisa dapat keputusan, teman-teman. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat tidak tidak menyenangkan ya bisa dibilang. Perihal debt ceiling ini bagaimana market saat ini lagi pada wait and see menunggu gimana keputusan daripada masalah plafon hutang yang udah mulai penuh nih, udah mulai mentok ya. Jadi harus ditinggikan lagi, teman-teman, biar bisa utang lebih banyak, biar bisa bayar utang. Oke, terus ada Janet Yellen yang mengatakan bahwa bank-bank bisa saja merger ya. Jadi kita tahu ada 700 sekian bank di Amerika Serikat. Ini perusahaannya ya. Itu udah bermasalah, teman-teman. Perihal kesulitan likuidasi, ada juga yang mungkin krediturnya debiturnya gagal bayar. Itu ya, jadi semacam gagal bayar gitu di perbankan itu menyebabkan likuidasi juga yang bermasalah. Selain itu sih memang karena market cenderung banyak invest di obligasi jangka panjang sehingga likuidasi itu semakin turun. Kalau kemarin kita cek data balance sheet Amerika Serikat menunjukkan memang terjadi penurunan terhadap balance sheet-nya. Tentunya ini menambah parah yang namanya perusahaan perbankan. Kita tahu kemarin perusahaan perbankan udah pada kolaps, banyak yang kolaps, banyak yang sahamnya turun, dan sekarang Janet Yellen berusaha untuk mengembalikan semuanya dan mereka mengatakan bahwa merger mungkin akan menjadi salah satu solusi, teman-teman, untuk merampingkan lagi mana bank yang bermasalah, mana yang tidak, dan keuangan bank juga bisa diperbaiki. Kalau menurut saya sih untuk sekarang merger mungkin bukan ide yang menarik ya. Karena mestinya perusahaan ini sama-sama baik dulu baru di merger biar valuasinya juga cukup bagus. Tapi kalau udah kadung bermasalah kayak gini mungkin merger ya bisa jadi solusi jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya sepertinya masih akan sangat-sangat meragukan, teman-teman. Ya kita lihat aja seperti apa aksi daripada pemerintah nanti, apakah bank-bank yang bermasalah ini bakalan dibantu juga untuk likuidasinya atau seperti apa. Itu news dari perbankan yang masih bermasalah. Kemudian di Indonesia sendiri ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bicara potensi penambangan Bitcoin di Indonesia pada Bitcoin Conference 2023. Ini menarik ya, gimana Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan Indonesia berpotensi untuk menjadi pemain besar dalam sektor penambangan kripto. Ini adalah upaya yang sangat-sangat bagus, di mana pemimpin itu memang perlu yang namanya terbuka terhadap informasi-informasi yang baru, tentunya dilihat juga untuk pertimbangan-pertimbangan lain. Meskipun sekarang kita tahu di Indonesia sendiri masih adopsi kripto sebenarnya masih cukup kecil kalau menurut saya dan masih bisa berkembang ke depannya. Dan ya semoga aja memang penambangan kripto masih bisa dilakukan, masih sempat nih buka lahan, bikin penambangan kripto, dan ya semoga adopsi kripto di Indonesia juga makin meluas. Kedepannya sih yang bikin trigger adalah ya banyak anak-anak muda yang akan melihat, wah keren nih punya kripto. Terus mereka bikin proyek-proyek kripto yang bagus. Karena kan di Indonesia sendiri menurut saya agak jarang ya. Proyek kripto yang bagus itu jarang banget di Indonesia. Kebanyakan justru sekarang nyungsep dan nggak terurus. Kalau ada sesuatu yang men-trigger seperti aksi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini, menurut saya bisa bisa sangat-sangat bagus untuk ekosistem kripto ke depannya. Ya kita lihat lah. Teman-teman, ini sebagai tambahan informasi aja, ada the top 5 trending cryptocurrency project to watch this year. Ini ada beberapa project yang meme coin ya. Ini khusus buat teman-teman yang suka meme coin, yang suka berspekulasi. Ada beberapa project yang mungkin teman-teman bisa pantau. Yang pertama adalah Copium. Copium ini baru rilis teman-teman dengan valuasi sekitar 400 million trading volume ya. Dia udah ngepam 800%. Terus juga ada Heart Inu, Love Hate Inu atau LH Inu itu udah naik sekitar 300% dari harga IEO-nya di Huobi dan juga OKX. Kemudian juga ada AI Doge dengan kode AI, ini juga udah melesat ya teman-teman, meme coin. Terus juga ada eco-friendly crypto, ini namanya EcoTerra teman-teman. Terus juga ada YPredict atau YPred. Ini juga salah satu ekosistem kripto berbasiskan AI yang mungkin teman-teman bisa untuk pantau. Ya itu beberapa, mungkin mau di capture, silakan. Siapa tahu ada yang mau cari koin, wah ini cari koin-koin buat lucu-lucuan. Siapa tahu ada potensi ngepam. Ya bisa aja teman-teman. Oke, kita akan mulai pembahasannya dulu dari gold, karena gold merupakan pertimbangan ataupun bisa dibilang sebuah aset yang biasanya dijadikan pertimbangan ketika market menjelang resesi. Kemarin gold itu sempat ngepam, ngeban ya. Jadi bounce di sini setelah menyentuh level support di kisaran 1950-an, gold sedikit naik. Cuman saya nggak yakin ini bakalan naik tinggi. Kenapa? Dari smart money-nya kosong, guys. Jadi kemungkinan kenaikannya cuma sementara dan gold berpotensi untuk kembali turun dalam jangka waktu pendek. Kemungkinan sih pergerakannya bakalan seperti ini. Kemudian dia turun balik lagi. Jadi melihat smart money yang kosong dengan volume yang cukup oke, saya rasa ya itu biasanya yang terjadi adalah market cenderungannya tidak akan kuat. Sementara itu dari posisi indeks dolar di time frame 4 jam, ini udah berada dalam posisi jenuh untuk RSI-nya. Mungkin akan sedikit ada koreksi sementara ini, teman-teman. Sementara kalau kita perhatikan juga dari posisi indeks dolar, sebenarnya dia udah berada di level resistance. Jadi ada kalanya memang udah waktunya buat koreksi terlebih dahulu ya. Di time frame 1 hari pun juga menunjukkan kurang lebih posisi yang sama, di mana udah mendekati level jenuhnya. Jenuh beli ya. Ya semoga dikasih turun dulu untuk indeks dolar. Toh kalaupun dia naik juga, ya naik-naik aja teman-teman. Jadi ya kalau Bitcoin-nya mengalami kenaikan itu mungkin di-trigger karena indeks dolarnya yang mengalami penurunan. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekarang kita akan lihat seperti apa S&P 500. S&P 500 bergerak menguat di perdagangan hari Jumat kemarin. Bagaimana dia sudah lolos dari symmetrical triangle dengan posisi smart money yang masih cukup oke dan volume yang cukup oke. Saya melihat ada pergerakan yang cukup besar kepada perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Itu lagi bosan turun tuh, lagi naik-naiknya sekarang. Bitcoin gimana? Bitcoin struggling di atas dari level support kisaran 26.600. Menurut saya dengan posisi sekarang Bitcoin masih bisa dibilang aman, sideways ya. Dia belum benar-benar breakdown.
teman-teman. Cuman yang kita harus perhatikan adalah posisi sideways-nya ini apakah merupakan fase akumulasi atau justru fase distribusi. Memang kalau dalam DAO teori memang sering banget fase-fase sideways ini bisa dibilang menjadi fase yang sangat-sangat penting, krusial sekali, teman-teman. Jadi let's say kalau ini memang fase akumulasi, berarti ya buat teman-teman yang udah ambil barang, kemungkinan teman-teman bisa dapat cuan dari sana. Cuman kalau ini merupakan fase distribusi, ya kemungkinan memang orang-orang pada buang barang di sini dan kemudian market justru mengarahkan ke penurunan, teman-teman. Mungkin bisa mencapai level-level support berikutnya. Sementara kalau kita lihat dari fakta yang lain, posisi smart money itu terus mengalami penurunan di market. Kita melihat di sini memang smart money masih cukup ada mempertahankan harga Bitcoin di harga sekarang. Sepertinya memang sengaja dibikin wait and see, mengingat minggu depan kita akan dapat data soal PCE. Data PCE adalah data yang penting sekali untuk melihat kondisi inflasi untuk sekarang ini. Nah, kalau data PCE-nya positif buat dolar, itu bisa menjadi indikasi dolar akan menguat, sementara Bitcoin-nya bakalan tertekan. Jadi kita tunggu aja nih, kira-kira minggu depan data rilisnya seperti apa. Kalau dari saya sendiri belum tahu pasti ya, teman-teman. Tapi kemungkinan inflasi bisa naik itu besar juga sih kalau buat sekarang. Sementara kalau di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin masih cenderung ya kosong ya. Volume smart money-nya kosong sejak 8 Mei kemarin. Jadi saya kira pergerakannya bakalan cukup liar. Ini ternyata momen yang cukup bagus buat teman-teman yang invest untuk melakukan akumulasi di posisi-posisi tidak pasti seperti sekarang ini. Jadi kalau posisinya sudah pasti, nggak mungkin harganya bakalan turun, teman-teman. Pasti harganya bakalan menguat. Nah, ini adalah posisi-posisi di mana market itu lagi dalam ketidakpastian, di mana nggak semua orang mau melakukan akumulasi. Justru biasanya di masa-masa seperti itu, market diskon dan juga harga-harga terbaik itu adalah ketika market dalam ketidakpastian. Nah, itu sih pergerakan buat Bitcoin karena so far sideways, smart money-nya nggak bergerak, kemudian volumenya pun juga cenderung kecil. Bagi saya masih tetap harus hati-hati, teman-teman. Tapi hati-hati yang dimaksud bukan berarti kita nggak boleh melakukan pembelian, boleh. Cuma kita harus siap nih sama resikonya. Resikonya apa? Bitcoin bisa aja kembali tertekan, tergantung sama sentimen dari market nantinya. Karena kemarin dalam pidato Jerome Powell itu mengatakan memang mereka masih akan melihat data-data rilis ke depannya. Mereka belum punya keputusan apa-apa perihal suku bunga di bulan Juni nanti. Jadi data PCE akan sangat penting untuk kita lihat di minggu depan, teman-teman. Oke, buat Bitcoin gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya Andre, makasih.